Halo, saya David Karto, saya founder dari The Majors. Ya mungkin dalam perjalanan 24 tahun terakhir saya melakukan develop dan interaksi dengan banyak teman-teman musisi di label yang saya hidupi dan kembangkan dengan nama The Majors. Saya dari kecil memang suka mendengarkan musik, dan di dalam proses tumbuh kembang saya, sekali lagi memang sekeliling saya, mulai dari ibu bapak saya juga, kalau di rumah dari masa saya kecil selalu mendengarkan bunyi-bunyian dalam kehidupan saya. Gomblo gitu ya, itu jadi salah satu yang paling mengena di dalam bunyi saya, karena kayaknya waktu itu saya mendengarkan di masa kecil saya, mereka bermusik atau gomblo bermusik yang sangat raw banget gitu ya, karena cuman vokal dan gitaran, dan secara lirik juga sangat masyarakat banget. Salah satunya adalah Enda and Resa. The Majors juga baru tumbuh gitu, jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling menginspirasi, kita melihat apa sih sebetulnya yang sedang kita rasakan dan coba kembangkan dalam konteks sebuah karya dan entitas The Majors dalam berinteraksi dan berkolaborasi dan saling mengisi satu sama lain, mengerti satu sama lain terhadap apa yang kita mimpikan bersama-sama. Jujur kalau dalam sisi kreatifnya, ya bagaimana kita melihat satu album ini atau karya ini bisa menjadi sebuah hal yang bisa kita sampaikan secara luas ke publik ya. Jadi tantangan di era itu, atau di mungkin 15 tahun atau 10 tahun terakhir, bisa masuk ke dalam sebuah media untuk menjadi sebuah promo yang baik, itu adalah hal-hal yang benar-benar harus punya kekuatan ataupun juga kreatif yang harus dipikirkan gitu. Itu tantangannya gitu. Dalam konteks apapun yang terjadi hari ini, kita harus menerima dan beradaptasi tentunya dengan semua tumbuh kembang di dalam masa yang sebelumnya dan masa kekiniannya gitu. Jadi ya sosial media punya peranan tentunya untuk menjadi salah satu penggerak di dalam teman-teman musisi untuk bisa berhubungan dengan masyarakat ataupun pendengarnya di seluruh Indonesia, malah dunia ya. Apa sih amplifikasi musik Indonesia ataupun juga perkembangannya di luar Indonesia? Wah, kita nggak bisa nih hanya terus bergerak di dalam lingkaran kita, di dalam kotak kita ataupun di Indonesia gitu. Jadi akhirnya dengan konsep Together Bersama kita melihat apa ya yang bisa kita coba radar atau kita belajar untuk melihat bagaimana musik Indonesia sendiri di luar Indonesia, peranannya dan amplifikasinya. Mungkin itu yang menjadi dasar pemikiran Together Bersama. Di tahun 2023, saya bersama tim memikirkan sebuah hal yang bagaimana ya supaya sustainability-nya baik dari band maupun penontonnya bisa tumbuh terus dan berkembang terus gitu. Akhirnya kita pindahkanlah panggung Dynamic, salah satu panggung yang paling besar ukurannya di Syncro atau di area kita waktu itu, ke area belakang atau ke area yang lebih besar lagi. Lalu kita mulai berpikir untuk membuat special program. Jangan sampai kita bersenang-senang lalu kita menyusahkan orang lain gitu. Jadi itu jadi nggak fair ya buat kita semua melihat hal itu, dan kita coba belajar. Lalu saya mulai melihat-lihat juga bagaimana festival-festival di negara lain itu cara pengelolaan sustainability mereka di dalam konteks behaviornya, lalu bagaimana pengelolaan sampahnya. Secara spesial program memang lebih banyak, dan secara konten benar-benar menarik buat saya ya. Saran dari saya untuk melihat beberapa penampil seperti Kus Barat, itu adalah program Together Bersama kita yang teman-teman dari luar Indonesia mengapresiasi Kus Plus atau salah satu ikonik musik Indonesia. Lalu ada Mas Erwin Gutawa,
badai pasti berlalu. Ya buat teman-teman yang pengen bernostalgia dan menjadi pembelajaran juga ke anak-anaknya, lagu anak dari masa ke masa. 3 itu, yang keempat mungkin ada Killkestra. Killkestra itu teman-teman Burger Kill berkolaborasi dengan Alvin dari orkestranya. Yang kelima, kalian harus tunggu penampilan dari salah satu band yang mungkin masih rahasia ya sebetulnya. Bagaimana musik Indonesia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Festival sudah mengerti bagaimana merespon musisi yang ada di lokal kita dengan baik. Nah, dengan jejak pemikiran itu semua, kami berpikir supaya kita lebih berkembang lagi, kita mencari nih jejak-jejak kita atau amplifikasi kita di luar Indonesia yang menjadi sebuah hal yang bisa kita lihat ya. Makanya kenapa tahun ini banyak hal-hal yang kok tiba-tiba ada internasionalnya atau ada penampil dari luar Indonesianya, yaitu tapi tetap berkisar dengan pergerakan dan narasi dari musik Indonesianya. Kurang lebih seperti itu.